Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai suatu kesatuan tunggal, serta negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi, yang sekarang sudah 36. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah Republik Konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau bisa disebut juga sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berbentuk pemilihan umum multipartai. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD juga diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan mekanisme kontestasinya berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Anggota-anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun. MPR merupakan lembaga tinggi negara berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar negara. MPR adalah lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Mengenai penjelasannya, kalian bisa lihat di dalam tabel berikut. Oke, kita lanjut. Definisi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah sebuah negara untuk mengatur negaranya. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya. Istilah sistem pemerintahan pada dasarnya berasal dari dua kata berbahasa Indonesia, yaitu sistem yang artinya kesatuan pengaturan dan kata pemerintah yang artinya pihak yang berhak memberikan perintah ataupun memutuskan kebijakan tertentu. Jika diartikan dari katanya, maka pengertian sistem pemerintahan merupakan kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak memutuskan kebijakan atau memberikan perintah. Pengertian sistem pemerintahan secara sempit adalah sarana kelompok yang berfungsi untuk menjalankan roda
atau keberlangsungan pemerintahan. Tujuannya adalah agar negara tetap stabil dalam waktu yang lama, sekaligus mencegah munculnya perilaku radikal atau reaksioner dari masyarakat. Di dunia ada berbagai macam sistem tata negara atau pemerintahan, di mana masing-masing sistemnya memiliki karakteristik, kekurangan, kelebihan, dan perbedaannya masing-masing. Sistem tata negara diterapkan berdasarkan kondisi masyarakat dan pemerintahan masing-masing negara. Secara harfiah, makna sistem pemerintahan adalah suatu bentuk ikatan atau hubungan yang terjalin antar lembaga negara untuk menyelenggarakan kekuasaan negara dalam menjalankan kepentingan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat. Dilihat dari pengertian tersebut, bisa disimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan merupakan sistem tata kerja dan hubungan antar lembaga untuk menjalankan atau menyelenggarakan kenegaraan. Sistem pemerintahan juga bisa diartikan sebagai suatu tatanan yang menyeluruh dalam suatu negara, di mana tatanan tersebut terdiri atas banyak komponen pemerintah yang saling mempengaruhi dan bergantung satu salam lain untuk mencapai fungsi dan tujuan pemerintahan. Dalam suatu negara, kekuasaan umumnya dibagi menjadi 3, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Sistem pemerintahan di Indonesia membagi kekuasaan pemerintah menjadi 3, yakni yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Secara umum, sistem ketatanegaraan di Indonesia juga menunjukkan bahwa cabang kekuasaan yang paling besar tanggung jawabnya dalam pembuatan undang-undang dan tata kelola bangsa adalah legislatif dan eksekutif. Sementara itu, dalam arti sempit, pengertian sistem ketatanegaraan lebih merujuk eksekutif, di mana cabang eksekutif adalah kabinet pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap tata kelola ketatanegaraan dan pemerintah sehari-hari. Mengenai konteks dasar dari sistem pemerintahan Indonesia, ini merupakan pembagian makna dalam konteks di atas yang lebih rinci. Ini merupakan macam-macam sistem pemerintahan. Ada parlementer, ada presidensial, ada semi presidensial. Mengenai bentuk pemerintahan, bentuk pemerintahan sangat berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan bertata negara. Hal tersebut tentu saja berhubungan langsung dengan formulasi kenegaraan dan kepala negara. Anda mungkin sering mendengar istilah sistem pemerintahan parlementer, presidensial, monarki, dan lain sebagainya, di mana sistem-sistem tersebut diberlakukan oleh berbagai negara sesuai dengan ketatanegaraannya. Bentuk pemerintahan Indonesia sempat mengalami perubahan. Sebelum diamandemen, diketahui bahwa UUD 1945 memiliki pengaruh yang besar untuk mengatur kedudukan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Dalam sistem ini, kedaulatan rakyat secara langsung diberikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi. Sistem membuat kekuasaan kepala negara menjadi tidak terbatas. Setelah amandemen, bentuk pemerintahan di Indonesia berubah menjadi republik. Sementara sistem pemerintahan Indonesia saat itu adalah presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia setelah diamandemen atau yang berlaku saat ini dijelaskan secara rinci di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea 4. Dalam UUD 1945 diketahui bahwa Indonesia merupakan negara berbentuk republik.
Indonesia juga merupakan negara kesatuan, di mana Presiden Republik Indonesia adalah kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pemerintah dalam melaksanakan jalannya pemerintahan dilakukan oleh eksekutif sebagai pemegang kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang. Kemudian ada legislatif yang memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang, dan yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengadili siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Kalau ada lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.